Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Abu Syah. Kali ini akan membahas mengenai rangkaian wiper pada sebuah kendaraan. Jadi wiper ini berfungsi sebagai pembersih kaca depan dan juga pembersih kaca belakang gitu. Sebelum kita melanjutkan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem wiper ini, maka terlebih dahulu kita akan melihat komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah rangkaian wiper dan washer. Yang pertama ada tangki air tangki air atau tangki washer, di mana di dalamnya terdapat sebuah pompa ya. Kemudian ada selang yang keluar. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan dua buah nipel yang diletakkan di depan kaca mobil. Nah, ini berfungsi nanti akan menyemprotkan air yang ada dalam tabung ini yang dipompa oleh pompa di dalamnya ke kaca apabila kita ingin membersihkan kaca dengan air. Jadi ini ada satu komponen pompa dan tangki washer dan dihubungkan dengan nipel penyemprot. Kemudian ada komponen selanjutnya yaitu saklar wiper. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini rangkaiannya, di mana di saklar wiper itu ada posisi off, ada posisi INT atau intermittent, kemudian ada posisi low dan posisi high. Kemudian juga ada posisi di mana yang gambar ini, di mana ini posisinya adalah untuk menyemprotkan air ya. Di saklar wiper ini ada beberapa kabel yang keluar. Yang pertama ada kabel high atau terminal high, terminal low, dan ada terminal in, W, kemudian ada E dan W. Ini W maksudnya ke washer ya. Kemudian high ini putaran tinggi, low putaran rendah, in harus masuk. Nah, ini adalah komponen saklar dari wiper. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar real yang ada di layar. Kemudian komponen berikutnya ada baterai mobil ya, atau aku. Aku ini mempunyai tegangan 12 volt, kemudian mempunyai kapasitas arus bervariasi tergantung mobilnya, dimana di gambar ini adalah 50 ampere hours ya. Kemudian ada tahanan ya. Kemudian ada relay wiper. Fungsi relay ini kita sudah tahu, yaitu menghubungkan arus ke sumber, dari sumber ke beban ya, yang dibantu oleh relay. Kemudian ada modul etap ya, dimana di salah satu ada beberapa terminal yang keluar dari modul ini yang berhubungan dengan rangkaian wiper. Ini adalah modul komputer yang terdapat pada sebuah kendaraan ya. Nah, ini ada terminal in harus in, kemudian ada outputnya kemari, kemudian untuk intermittent dan untuk washer. Dia akan mengontrol ya. Kemudian komponen yang terakhir adalah motor wiper atau motor penghapus. Nah, di dalam unit motor penghapus ini
itu terdapat motornya sendiri, kemudian terdapat mekanisme otomatis ya, mekanisme otomatis yang berfungsi nantinya bila wiper dimatikan maka penghapus kacanya tidak berhenti di tengah-tengah kaca, dia akan tetap turun ke posisi bawah atau sebagaimana yang di setel. Nah, ini saklar otomatnya ya. Gambar yang kita lihat inilah posisi rangkaian wiper dalam keadaan bekerja di mana washernya sedang menyemprotkan air. Ini bisa kita lihat ya, ini posisi washer. Di sini saya mulai dari posisi kecepatan motor wipernya di low atau rendah ya. Nah, pada saat kita memutar saklar pada posisi low, maka di sini bisa kita lihat aliran arus yang mulai dari baterai menuju ke tahanan, kemudian terus menuju ke motor ya, terminal in dari motor wiper, kemudian masuk ke kumparan di dalamnya, keluar lagi masuk ke sikat komutator, sikat negatif, kemudian keluar, dia terus menuju ke saklar ya, ke saklar posisi terminal low, terus ke bawah melalui saklar terminal yang ada di saklar ini, arus ini menuju ke terminal E ya. Nah, E ini massa. Nah, saat sudah sampai massa, maka pompa ini akan beroperasi atau hidup dengan kecepatan rendah. Kenapa bisa terjadi kecepatan rendah? Karena arus yang disalurkan lebih rendah ya, kekuatan arus yang diberikan ke pompa, ke motor itu lebih rendah sehingga kecepatannya rendah. Di dalam motor ini ada mekanisme ya, mekanisme saya tidak akan menerangkan lagi bagaimana mekanisme dalam motor wiper, kita hanya menjelaskan cara kerjanya. Oke, itu adalah posisi low. Diperhatikan saklar, posisi saklar ya. Kemudian kita ingin membuat wiper atau pembersih kaca kita menjadi lebih cepat, maka bisa kita tekan atau kita posisikan saklar ke posisi high. Nah, di posisi high ini arus dari baterai ke tahanan terus menuju ke motor ya. Di motor ini ada 4 terminal ya. Nah, ini terminal untuk kecepatan tinggi, kalau yang ini tadi untuk kecepatan rendah ya. Nah, ini masuk ke motor, juga dia masuk ke saklar mekanik otomatis ya, milik massa. Kemudian dia ada juga persimpangan yang keluar ke terminal E ya, terminal E ke terminal H dari in saklar ya, dari terminal high, terus melalui saklar menuju ke terminal E. Nah, secara teoritis saat arus mencapai terminal E atau ke massa baru motor hidup ya. Jadi arusnya lebih cepat jalan, jadi kita terangkannya agak lambat. Dimana di sini bisa kita lihat bahwa relay dan etak pada saat posisi low dan high ini belum bekerja atau belum difungsikan. Dia hanya bekerja antara komponen baterai, saklar, dan motor. Ini di posisi high ya. Saya akan menjelaskan tahap berikutnya pada posisi intermittent.
yaitu pada posisi INT atau intermittent. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan intermittent? Intermittent adalah di mana posisi wipernya itu hidup secara terputus-putus. Artinya hidup sekian detik, maka dia akan mati sekian detik dan hidup kembali. Nah, biasanya posisi ini dipakai oleh driver manakala hujannya tidak terlalu deras atau hujan gerimis, sehingga kaca selalu dibersihkan dari percikan-percikan air secara berkala. Oke, kita tekan saja posisi intermittent. Kita lihat bagaimana aliran arusnya. Ya, posisi saklarnya seperti ini, ya, posisi intermittent. Kemudian arus akan mengalir dari baterai ketahanan menuju ke, lihat kursor, menuju ke posisi terminal motor, posisi low, ya, posisi rendah putaran motornya, dan masuk ke motor. Kemudian dia keluar lagi ke terminal low, terus ke terminal low dari saklar menuju ke terminal E, ya. Nah, terminal E di sini ada sebuah tahanan. Masuk ke terminal E menuju ke massa, juga dia menuju ke terminal ETA, ya. Terminal intermittent ETA atau CPU-nya atau modul CPU-nya sebuah kendaraan. Nah, di sini mulai nampak peran dari ETA, ya, untuk mengatur posisi kerja intermittent, ya. Nah, inilah posisi saklar dalam intermittent atau terputus-putus. Kemudian yang terakhir, langkah kerja wiper adalah posisi washer ataupun posisi di mana pompa menyemprotkan air ke kaca. Nah, fungsi daripada untuk menyemprotkan air ke kaca adalah untuk menjaga agar kaca tidak tergores dari debu-debu ataupun serpihan-serpihan yang melekat di kaca. Jadi, ataupun untuk menyemprotkan air yang bercampur dengan pembersih, ya, sehingga walaupun kondisi diguyur hujan, kaca dapat menjadi bersih, ya. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat saja. Nah, posisi saklar akan berubah. Kemudian kita perhatikan posisi relay sudah terpakai. Kemudian etap juga sudah terpakai, ya. Karena di sini nanti yang mengatur posisi setiap washer hidup, maka secara otomatis itu wiper juga akan hidup. Ini kita perhatikan aliran awal dari arus dari positif baterai ketahanan menuju ke persimpangan. Nah, di persimpangan ini ada 3 arah aliran arus akan terjadi. Kita perhatikan yang nomor 1 dulu. Nomor 1 menuju ke menuju ke pompa yang terdapat di tangki washer, ya. Kemudian keluar dari pompa, terus menuju ke terminal E,
ya. Kemudian juga ke terminal E saklar, kemudian juga masuk ke terminal buzzer yang ada di modul komputer atau modul etap, ya. Masuk ke dalam, di sini akan ada pengontrolan, ya. Dari terminal E juga masuk kemari ke saklar, terus ya kita stop dulu di sini. Itu adalah aliran arus cabang pertama. Kemudian aliran arus cabang yang kedua di sini, dia akan masuk ke relay, ya, masuk ke kumparan relay terminal 85, ya, keluarnya ke terminal 87 relay. Kemudian dia masuk ke komputer atau etap, ya. Nah, nanti dia juga akan keluar sinyal-sinyalnya menuju ke terminal in daripada saklar, ya. Nah, terminal in ini juga dia akan menuju ke E, ya, E, menuju ke E. Nah, saat ini sudah mencapai ke E, maka motor akan hidup, ya, atau sistem akan hidup. Kemudian kita perhatikan cabang yang ketiga. Nah, ini arus akan masuk ke motor wiper, ya, terus keluar lagi, terus masuk lagi ke saklar wiper posisi low. Jadi jelas, ya, posisi washer dihidupkan, maka dia akan menyemprotkan air, sekaligus dia akan hidup wipernya pada posisi rendah, ya. Cabang yang kedua ini itu masuk kemari, ini akan terjadi kemagnetan relaynya, ya. Setelah mencapai masa, dia akan terjadi kemagnetan. Nah, kemagnetan ini akan membuat plat kontak ini tertarik ke bawah, yang tadinya di atas, ya. Kalau posisi yang lain ini di atas, ya. Tapi kalau posisi washer, nah, kita hidupkan washer, maka nah ini akan tertarik ke bawah, ya. Dengan tertariknya ke bawah, itu terminal washernya yang dari saklar ini, dia akan terhubung dengan massa, ya. Jadi fungsi daripada relay ini adalah menghubungkan ke massa, ya, saat washer hidup. Sedangkan pada posisi yang lain adalah menjalankan fungsi pada mekanisme otomatis ini. Demikian penjelasan secara singkat terkait dengan rangkaian wiper dan washer pada sebuah kendaraan, khusus untuk wiper dan washer depan, ya, kaca depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.